Bapak namanya Pak Jojo kan, Pak? Nggak kenal rupanya kau, siapa saya? Makanya aku tanya, Pak. Aku kelas 10, Pak. Ah iya, saya Pak Jojo, kenapa? Ini, Pak, mau nanya boleh, Pak? Apa yang mau kau tanya? Peranan ilmu kimia itu dalam kehidupan apa sih, Pak? Mak aku semalam nanya, Pak. Sama aku nggak tahu aku jawabannya apa. Oh, kok kayak gitu? Suka Bapak mau pertanyaannya kayak gitu. Itu makanya tolong Bapak dijawab, Pak. Kira-kira apa itu, Pak? Ya, baiklah Bapak jawab ya. Tapi, kau subscribe nanti ya channel YouTube ini, biar rajin Bapak buat YouTube. Video-video nanti Bapak upload lah. Oke? Nah, sekarang dengarkan. Bahan kimia itu dalam kehidupan kita itu banyak. Di antaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahan pemutih, bahan pewangi, bahan pembersih, dan bahan pembasmi serangga. Nah, yang sekarang Bapak jelaskan pertama bahan pembersih. Bahan pembersih itu diantaranya sabun atau deterjen, sampo, pasta gigi, dan pembersih lantai. Setiap bahan tersebut itu mengandung bahan kimia. Contoh, Bapak jelaskan yang pertama, sabun. Sabun itu kan paling sering kita gunakan dalam kehidupan. Bahan kimia aktif yang terkandung di dalamnya ada namanya senyawa natrium hidroksida atau bisa lambangkan dengan rumus kimia NaOH. Nah, senyawa tersebut bersifat basa. Dari mana kita tahu? Itulah pelajaran kimia yang akan membahasnya. Yang kedua, bahan pemutih. Bahan pemutih itu kalau di lingkungan kehidupan sehari-hari kita biasa disebut dengan Baiklin kalau mereknya. Tapi pada dasarnya namanya bahan pemutih. Bahan pemutih itu bisa terbagi menjadi 2. Bahan pemutih pakaian dan bahan pemutih badan. Nah, bahan pemutih pakaian itu digunakan untuk memutihkan pakaian yang berwarna putih. Sedangkan bahan pemutih badan itu biasanya digunakan cairan yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di cabang kimia farmasi. Oke, paham? Sampai yang sekarang kita masuk ke bahan yang ketiga, yaitu bahan pewangi. Bahan pewangi nama dagangnya parfum. Nah, nanti Bapak akan jelaskan parfum itu sebenarnya terdiri dari beberapa kelas atau beberapa level. Ada yang pertama namanya cologne, sampai nanti yang terakhir namanya eau de parfum. Itu nanti akan kita jelaskan. Oke, itulah yang disebut dengan bahan pewangi. Nah, yang terakhir bahan pembasmi serangga. Bahan pembasmi serangga itu memiliki bahan kimia yang aktif untuk membunuh serangga-serangga. Misalnya ini sering digunakan di bidang pertanian. Tidak hanya itu, bahan serangga juga ada di kehidupan kita. Misal untuk membasmi nyamuk, karena nyamuk juga termasuk serangga. Oke, itulah pada umumnya bagian besar dari manfaat kimia dalam kehidupan. Banyak lagi bahan kimia yang sering kita gunakan dalam kehidupan, walaupun tidak di bidang kita. Misalnya, peranan kimia dalam bidang kesehatan ataupun dalam bidang kedokteran. Contoh, yang lagi semaraknya ini tentang penemuan virus. Nah, virus itu juga akan dipelajari di bidang ilmu kimia. Dari mana kita tahu ada virus? Dari cabang ilmu kimia. Nanti dibantu juga dengan cabang ilmu biologi. Maka dua pelajaran itu dikombin menjadi namanya biokimia. Selanjutnya di bidang teknologi bahan. Misalnya pembuatan pesawat terbang. Itu juga termasuk cabang ilmu kimia. Yang berikutnya ada bidang pertanian. Nah, bidang pertanian ada nanti namanya, kalau zaman dahulu panen itu kan 1 tahun sekali. Zaman sekarang panen padi bisa 3 kali setahun. Nah, dari mana itu bisa terjadi? Dari peranan ilmu kimia.
banyak peranan ilmu kimia di bidang-bidang lain. Hanya ini sebagian besar yang bisa Bapak jelaskan. Nanti kalau kamu ada pertanyaan, bisa kamu tanya. Kalau nggak bertanya, Bapak kasih pertanyaan di link di bawah ini.